akan datang, kata Yohanes. Ia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepada aku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, peristiwa pembaptisan Tuhan yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan sungguh mengajak kita sekalian hari ini untuk melihat kembali akan rahmat baptisan yang kita terima. Betapa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah, apa yang dikerjakan Allah Bapa untuk kita, sungguh-sungguh hanya demi keselamatan kita. Pengalaman bangsa Israel, seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama, bagaimana Tuhan Allah melalui sang nabi, yakni Yesaya, untuk menyampaikan penghiburan, menyampaikan bahwa Allah tidak akan tinggal diam di dalam kesesakan mereka. Karena pada masa itu mereka, bangsa Israel, tinggal di tanah pembuangan. Mereka tidak lagi bisa berbangga sebagai bangsa pilihan, karena mereka tinggal di tanah asing, mereka tinggal di negeri orang. Yang ada hanyalah ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Dan itu pula yang membuat mereka akhirnya bisa jadi kehilangan harapan. Maka Tuhan Allah menyuruh sang nabi untuk menyampaikan, "Hiburlah, hiburlah umatku." Penghiburan yang membawa harapan baru. Tetapi apakah dengan pewartaan yang disampaikan, suara kenabian yang disuarakan oleh Yesaya, serta-merta membawa mereka mengalami pertobatan, serta-merta membawa mereka memiliki hidup yang penuh harapan kepada Allah? Tentu juga Yesaya mendapatkan pertentangan dari mereka. Tetapi dia terus menyerukan, menyuarakan itu. Menyuarakan akan kebaikan Tuhan, menyerukan akan apa yang tidak dikerjakan oleh Tuhan Allah kepada mereka sebagai bangsa pilihan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Yesaya, penghiburan, pengharapan itu menjadi nyata di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Maka kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membawa harapan baru bagi kita, tetapi sungguh-sungguh menggenapi pengharapan kita, mewujudkan pengharapan kita
sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes, di mana pembaptisan itu selalu menjadi tanda pertobatan. Berarti pembaptisan itu hanya bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah tersentuh oleh dosa, tetapi Dia memberikan diri untuk dibaptis. Dan bagaimana Tuhan Yesus melakukan itu? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dia melakukan itu hanya karena ketaatannya kepada kehendak Allah, ketaatannya kepada Bapa, dan ketaatannya itu untuk keselamatan kita. Maka dengan demikian pembaptisan Tuhan ini bukan hanya semakin menegaskan kedekatan Tuhan Allah atas hidup kita, tetapi Dia sungguh-sungguh juga merasakan apa yang kita rasakan sebagai orang berdosa, merasakan akan keberdosaan kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mungkin kita tidak pernah menyadari akan keberdosaan kita. Mungkin keberdosaan itu tidak pernah membuat kita merasa gelisah, tidak pernah merasa kita khawatir, tidak pernah membuat kita merasa takut akan hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Tuhan Allah tahu bahwa dengan keberdosaan manusia, keberdosaan kita tidak akan pernah bisa sampai pada keselamatan. Maka itulah Tuhan Allah mengutus Sang Putra ke tengah-tengah kita, dan Dia hadir memberikan diri untuk dibaptis. Dia berani merendahkan diri sebagai manusia demi keselamatan kita, orang yang berdosa ini. Dan nanti puncak perendahan diri Sang Putra ini akan terjadi dalam peristiwa Golgota. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengungkapkan akan ketaatannya kepada Bapa, tetapi sekaligus juga kecintaannya kepada manusia yang berdosa ini, supaya kembali kepada Allah, supaya bisa memperoleh keselamatan, kembali kepada Allah itu sendiri. Maka apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, sungguh Allah berkenan kepadanya. Maka itulah Dia sungguh putranya yang terkasih. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka kita yang telah menerima rahmat baptisan, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengungkapkan ketaatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah itu yang kita ungkapkan dalam panggilan hidup kita masing-masing. Tetapi yang pasti, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, berkat rahmat baptisan yang kita terima dari orang yang berdosa, dari orang yang tidak mungkin sampai pada keselamatan, menjadi anak-anak Allah. Dan itu berarti kita memperoleh jaminan akan keselamatan. Dan semuanya terjadi bukan karena jasa-jasa kita, tetapi hanya karena kebaikan dan belas kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Dari orang yang berdosa diangkat menjadi anak-anak. Kita sungguh diberi martabat baru yang begitu luhur dan mulia oleh Tuhan Yesus berkat rahmat baptisan itu. Maka itulah kita juga diberi martabat baru pula untuk menjadi imam, raja, dan nabi berkat baptisan kita.
Kita diberi martabat, dipanggil untuk mewujudkan keimaman kita. Tugas imam itu adalah menguduskan, mempersembahkan kurban keselamatan. Maka kita yang sudah menerima rahmat baptisan harus juga mengungkapkan ini, menguduskan satu dengan yang lainnya. Cara yang paling sederhana adalah bagaimana kita mau mendoakan satu dengan yang lainnya. Bukan malah menjatuhkan satu dengan yang lainnya, bukan malah ngerasani satu dengan yang lainnya, tetapi tugas keimaman kita adalah mendoakan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada orang yang memang menyakiti kita, membuat kita sakit hati, membuat kita patah hati. Apakah kita tidak perlu mendoakan? Tetap kita mendoakan, semoga Allah memberikan rahmat pertobatan. Dan kita juga dipanggil, diberi martabat sebagai seorang gembala. Gembala itu menuntun, membimbing, mengarahkan domba-domba untuk sampai pada padang rumput yang hijau, sampai sumber air yang sungguh-sungguh memberikan kesegaran. Maka bagi kita semua, kita juga senantiasa diutus, diajak oleh Tuhan Yesus untuk menuntun, membimbing, mengarahkan siapapun di dalam kehidupan kita untuk sampai pada sukacita yang demikian itu. Bukan malah menjatuhkan satu sama lain, bukan malah menjadi batu sandungan bagi satu dengan yang lain. Itu bukan semangat kegembalaan. Dan kita juga menjadi seorang nabi. Tugas kenabian adalah mewartakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah, memberikan kesaksian akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, memang dalam tugas perutusan kenabian ini kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang dengan berbagai macam karakter. Sekali lagi, mungkin membuat kita patah, membuat kita sakit hati, bahkan membuat kita berpikir, mungkin juga ada malahan mutung. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, kesaksian apa yang hendak kita bagikan? Kesaksian apa yang hendak kita wartakan? Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh Tuhan Yesus Putra yang terkasih dan Allah berkenan kepadanya karena ketaatannya kepada Bapa dan cintanya kepada kita orang berdosa. Maka dengan rahmat baptisan itu, jika kita sungguh ingin menjadi putra yang terkasih, jika kita sungguh ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, maka kita pun juga harus mau melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mengungkapkan martabat kita sebagai anak-anak Allah, mengungkapkan keluhuran martabat kita menjadi seorang imam, raja, dan nabi dengan segala tantangannya. Sejauh kita melakukan itu dengan kesetiaan dan semuanya kita lakukan hanya sebagai persembahan diri kepada Allah, maka apapun yang terjadi tidak akan pernah menggoyahkan kita. Dan itulah yang akhirnya sungguh kita menjadi anak-anak yang terkasih dan Allah juga pasti berkenan kepada kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, peristiwa hari ini mengajak kita sekali untuk semakin mampu mengungkapkan akan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskan, disucikan, dipilih oleh Tuhan Allah sendiri di dalam diri Tuhan Yesus melalui baptisan kita. Maka selayaknya lah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah, sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai bangsa yang terpilih.
dan akhirnya sekali lagi hidup kita berkenan kepada Allah.